muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum bi nafsi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali, sebagai seorang hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, belum cukup rasanya takwa itu bil lisan, belum cukup rasanya takwa itu dengan perbuatan saja, kalau tidak diikuti dengan perilaku dan sikap syukur atas nikmat pemberian Allah. La in zakartum la'azidannakum, kata Allah. Siapa yang bersyukur atas apa yang telah Allah berikan terhadap diri kita, niscaya akan Allah tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sebaliknya, barang siapa yang kufur diambil dari kata kafara. Kafara artinya menutup, seolah-olah kita tutup nikmat Allah itu, seolah-olah kita anggap nikmat Allah itu tidak ada. Kita hidup hanya sebagai orang yang tidak ada pemberian dari Allah. Kita hanya hidup seperti dihembus angin saja, tanpa rahmat dan nikmat Allah. Itu yang dikatakan dengan kafara ataupun kafir. Barang siapa yang ingkar, niscaya tunggulah azab Allah yang bersangatan pedih. Sungguh azab Allah itu telah tampak oleh mata dan kepala kita. Kadang-kadang datang bencana alam, kadang-kadang datang semua duka yang ada pada diri kita. Itu adalah azab daripada Allah kalau kita kufur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka yang paling utama kita syukuri pada detik ini adalah nikmat iman yang masih bersarang di dalam hati kita. Kalaulah iman sudah tidak ada, maka hati sudah tertutup, sudah tidak terdengar lagi panggilan Allah datang untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena imanlah hati merasa terpanggil mendengar seruan azan. Karena imanlah maka kaki terasa ringan untuk dilangkahkan. Dan karena imanlah tangan terasa mudah untuk diayunkan menuju ke rumah Allah, melaksanakan ibadah salat Jumat yang telah Allah titik beratkan di atas pundak kita masing-masing. Maka oleh karena itu, sebagai seorang hamba yang beriman, syukurilah nikmat yang ada pada diri kita. Niscaya kita akan menjadi dan termasuk di dalam golongan orang-orang yang syakirin, dan insya Allah kita akan bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Belakang daripada itu, bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirul anbiya wa imamur rasul, akhrajan nas min zulumati ila nur. Dialah akhir daripada sekalian nabi, imam daripada sekalian rasul, panutan kita semua. Kalau ada nabi yang mengaku nabi setelahnya, itu bukanlah nabi yang diangkat oleh Allah, melainkan nabi yang diangkat oleh syaitan laknatullah. Maka oleh karena itu, nabi yang diakui oleh Allah, Habib Allah, bahkan bukan sekedar diakui, tetapi menjadi kekasih Allah, itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna salatakum ma'uzatun alayya. Sesungguhnya salawat yang kau bacakan itu akan dibawakan kepadaku. Kaifa salatuna ma'uzatun alayka wa qad alimta. Bagaimana salawat kami akan dibawakan kepadamu, hai Rasulullah, wa qad alimta, sementara engkau sudah hancur dimakan cacing tanah. Lalu Rasulullah menjawab, Inna Allaha haramal ajsad al-anbiya. Sesungguhnya jasad para nabi diharamkan oleh Allah dimakan oleh tanah. Begitu mulia sosok seorang nabi. 14 abad yang lalu beliau sudah ditanamkan ke dalam tanah. 14 abad yang lalu beliau sudah dimakamkan di Madinah Al-Mukarramah. Tetapi sampai pada detik ini tidak akan hancur jasadnya walaupun sekecil apapun. Tidak akan dimakan jasadnya oleh cacing tanah dan binatang-binatang yang ada di dalam tanah. Begitulah mulianya sosok seorang nabi. Maka kita mengambil syafaat kepada beliau, menumpang syafaat beliau untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, bacakanlah setiap saat bersolawat kepada Nabi, karena solawat yang akan kita bacakan itu disampaikan oleh para malaikat
seperti tidak lupa dan tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kita untuk selalu meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah. Bukan hanya sekedar iman. Banyak orang yang beriman tapi tidak bertakwa. Tetapi kalau orang yang sudah bertakwa, sudah pasti dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak lisan yang mengaku bahwa dia mencintai Allah, dia mengakui Allah, dia beriman kepada Allah, tetapi berapa banyak pula di antara mereka yang tidak mau melaksanakan perintah Allah. Maka oleh karena itu, kita sebagai seorang yang beriman dan bertakwa, tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah. Maka tingkatkan segala amal ibadah kita. Itulah jalan satu-satunya bagi kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kami hanya menyampaikan suatu risalah bahwa sesungguhnya penyesalan mayat yang sudah berada di dalam kubur, andaikan mayat itu dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat akan berkata, "Hai mayat, andaikan engkau dihidupkan walaupun sebentar saja, kau mau apa hai mayat? Kau mau buat apa sementara engkau hidup dengan sebentar itu hai mayat?" Maka mayat menjawab, akan dicantumkan di dalam Al-Quran, "Laula akhartani ila ajalin qarib." Andaikan kami dihidupkan walaupun sebentar saja, maka kami akan beramal soleh, kata mayat. Kami akan beribadah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya ibadah. Itulah penyesalan mayat yang sudah dikuburkan di dalam makamnya masing-masing. Sesosok bangkai yang telah ditanamkan di dalam tanah. Awalnya dia hanyalah tanah, naik ke atas tanah, bau-bau tanah, bentuknya bentuk tanah, dan kembali masuk ke dalam tanah, bahkan menjadi santapan cacing tanah. Itulah kita manusia, itulah kita insan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berputar di atas tanah, kita hanya berkeliling di atas tanah, bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk mencari pangkat jabatan dan ketenaran di mata manusia, tetapi hanya mencari perbedaan. Karena di saat maut telah datang, malaikat maut telah melaksanakan tugasnya, maka semua itu sudah tertutup sudah, dan kita akan menempuh suatu perjalanan yang panjang menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita bawa setelah kita mati? Apakah pangkat jabatan yang selama ini kita duduki akan bisa menolong kita? Tidak, wahai saudaraku. Apakah harta yang selama ini kita tumpuk akan menolong kita di hadapan Allah? Tidak, wahai saudaraku. Kalau harta itu tidak kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh apa kata mayat di dalam kubur? Rabbana, hai Tuhan kami, absarna, telinga kami telah melihat, mata kami telah mendengar, wa sami'na, telinga kami telah mendengar. Maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Maka sesungguhnya azab yang diberikan oleh Allah di dalam jasad, di dalam kubur itu sangatlah pedih. Kembalikan, farji'na, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Andaikan engkau dikembalikan, apa yang akan kau perbuat, apa yang akan kau lakukan? Kami akan beramal soleh, na'mal solehan inna mungkinun. Kami akan beramal soleh dan kami yakin, seyakin-yakinnya. Itulah teriakan penyesalan seorang mayat di dalam kubur, dicantumkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengajaran iktibar bagi kita yang hidup. Maka oleh karena itu, andaikan mayat itu dipanggil oleh malaikat, diberi kesempatan untuk hidup sebentar saja, mereka akan bersedekah. Kenapa mereka bersedekah? Kenapa mereka tidak sholat duha? Kenapa mereka tidak sholat tahajud, witir dan lain sebagainya? Kenapa mereka tidak bolak-balik umroh dan haji ke Makkahul Mukarramah? Karena pahala untuk bersedekah itu tidak terbandingkan dengan amal apapun. Karena dengan bersedekahlah amal itu tidak akan putus. Karena bersedekahlah amal itu akan tetap mengalir seperti tetesan embun di tengah padang pasir yang tandus ke dalam kubur kita. Maka oleh karena itu, iza mata ibnu Adam, apabila mati anak Adam adalah manusia, inqata amaluhu, kata Rasulullah, putus segala amalnya. Selama ini yang serajin sholat duha tidak akan bisa lagi sholat duha kalau jasad sudah berpisah dengan ruh. Yang selama ini rajin baca Quran
yang selama ini bolak-balik ke Mekah melaksanakan umrah dan haji, setelah bangkai ini terkubur di dalam tanah, semua itu akan putus. Illa bisalasin, kecuali yang tiga, kata Rasulullah. Apa itu yang tiga? Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah yang bermanfaat. Kalau tanah yang kosong di samping rumah itu tidak terpakai, kita sedekahkan, kita bangun TPA, kita bangun madrasah, kita bangun pondok pesantren, musola, langgar dan lain sebagainya. Itulah yang akan mengalir tetap pahalanya ke dalam kubur, walaupun kita telah hancur dimakan cacing tanah. Kalaulah harta yang kita tumpuk selama ini, sebagiannya kita berikan ke jalan Allah, kita berikan ke masjid, membana masjidan. Siapa yang membangun masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, niscaya akan dibangunkan oleh Allah satu istana di dalam surga. Itulah pahalanya bagi orang yang mau membangun masjid. Oh, kami Ustaz tidak sanggup membangun masjid, kami susah, kami melarat. Tidak usah membangun satu masjid, cukup dengan memberikan satu sak semen. Tidak bisa memberikan satu sak semen, paling tidak memberikan sekotak, dua kotak keramik. Selama masjid itu dipakai untuk beribadah, maka selama itulah pahala akan mengalir